Petaka yang terjadi pada prajurit Semar hingga mereka kocar-kacir saat Syekh Subakir datang ke Pulau Jawa. Semar atau Sang Hyang Ismaya dipercaya beberapa masyarakat sebagai penguasa tanah Jawa sebelum Syekh Subakir datang. Semar konon bertapa di Gunung Tidar dan memiliki banyak prajurit dari golongan makhluk halus seperti jin dan demit yang membantunya dalam menjaga Pulau Jawa. Dalam bertapa ia juga ditemani Sang Hyang Togok yang setia menemaninya dan menjadi mata serta telinga Semar untuk mengetahui kondisi Pulau Jawa. Dilansir dari buku Ensiklopedi Raja-Raja Jawa dari Kalingga hingga Kesultanan Yogyakarta, 2011-12, para prajurit Semar diterangkan kocar-kacir saat Syekh Subakir datang ke Pulau Jawa. Syekh Subakir merupakan seorang utusan dari negeri Rum dan dipercaya sebagai seorang ulama atau berilmu kanuragan tinggi yang disebut dalam serat jangka Tanah Jawi sebagai pendeta. Konon saat Syekh Subakir datang ke Pulau Jawa, ia menggunakan kemampuannya sehingga para jin dan demit yang menjadi prajurit Semar merasa kepanasan dan Tanah Jawa dipenuhi malapetaka. Tak kuat melawan malapetaka yang tiba-tiba datang, para prajurit Semar lari kocar-kacir dan mengungsi di berbagai tempat jauh dari Pulau Jawa. Malapetaka ini banyak bentuknya dan tertulis dalam naskah serat jangka Tanah Jawi di beberapa bagian. Bersama datangnya sang pendeta, terjadi prahara hujan angin, gunung menggelegar, petir meledak-ledak, langit berselimutkan awan pekat. Hal ini tertuang dalam bagian 1. Petik 2. Makhluk halus dalam kekacauan, prahara besar terjadi, bumi bergoyang-goyang, gempa dan angin besar, awan gelap gulita, kilat menyambar-nyambar, gunung menggelegar dan bergoncang-goncang, diteruskan pada bagian 4 dalam naskah yang sama. Dalam keterangan selanjutnya dikatakan bahwa kedatangan Syekh Subakir menimbulkan hawa panas yang sangat menyengat sehingga mereka mengungsi ke samudera. Kedatangan Syekh Subakir ke Tanah Jawa juga benar-benar membuat prajurit Semar kalang kabut karena mantra yang dilancarkan membuat efek yang begitu dahsyat. Semar, Togok, dan prajuritnya bahkan menganggap malapetaka ini merupakan sebuah ilmu tenung yang dimiliki oleh Syekh Subakir karena situasi yang membuat gonjang-ganjing. Itulah sekilas tentang beberapa petaka yang terjadi pada prajurit Semar hingga mereka kocar-kacir saat Syekh Subakir datang ke Pulau Jawa. *** Berita pilihan. Wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478 Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, tatal, pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Baca juga, di Istanbul, Wakil Ketua MUI cerita kontribusi Turki Utsmani perkenalkan Masjid Al-Aqsa ke Jawa terkait asal-usulnya, ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama, menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli keturunan Adipati Wengker Ponorogo, yang juga ayah dari Arya Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam babat tersebut diceritakan, Arya Teja alias Abdurrahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tome Pires tahun 1468 sampai tahun 1540. Artikel ini sudah tayang di viva.co.id pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sampai pukul 11:05 WIB. Judul artikel, 7 Kesaktian Sunan Kalijaga, nomor 3 gak masuk akal sulit dipercaya.
Link artikel https://www.fifa.co